Memasuki usianya yang ke-60 tahun, Provinsi Sulawesi Tengah terus melaju menjadi provinsi yang kuat dan tangguh. Meskipun sempat diterjang bencana alam, namun di bawah kepemimpinan Rusdi Mastura, Sulawesi Tengah bisa bangkit dan tengah bersiap diri menjadi daerah penyangga ibu kota Nusantara. Lantas, apa saja kemudian capaian dan juga rencana strategis pembangunan Sulawesi Tengah ke depan? Inilah untuk Indonesia dari Sulawesi Tengah. Berbagai capaian telah berhasil diraih pemerintah Sulawesi Tengah di usianya yang masih 60 tahun. Meskipun sempat diterjang bencana alam pada tahun 2018, perlahan tapi pasti, Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Rusdi Mastura bisa bangkit dan terus bergerak cepat menuju sebagai provinsi yang kuat dan tangguh. Pak, iya boleh masukin awal Pak ya. Oke, makasih ya Pak. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan saya sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura. Lalu ada juga di sini Sekda Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Novalina dan Kepala Bapeda Sulawesi Tengah ada Ibu Kristina Sandra Tobondo. Apa kabar Bapak, Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, wah semangat sekali nih ya Pak ya, Ibu. Kita mengawali perbincangan kita hari ini dengan semangat hari ulang tahun ke-60 Provinsi Sulawesi Tengah, kuat dan tangguh untuk Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju. Pak Gub, sebenarnya apa makna dari tema ulang tahun Sulawesi Tengah tahun ini? Kuat dan tangguh, kita kan maju sejahtera kemarin. Ya, walaupun kita belum mencapai seperti apa harapan kita. Karena saya terus terang, saya mengerti betul, saya lahir. Dan saya tahu bagaimana pendidikan Sulawesi Tengah ini dulu ya. Apalagi lahirnya IKN, sehingga kita harus tangguh. Karena IKN tantangan kita. Kita bersaing dengan masyarakat Indonesia yang lain. Baik, nah Pak, apa saja sih Pak rangkaian acara dalam memperingati HUT ke-60 Provinsi Sulawesi Tengah ini? Salah satunya ada Sulsel Expo ya Pak? Ya, begitu masyarakat antusias, puluhan ribu hadir pada karnaval. Kemudian kita Pak Expo kemarin ya. Kita lihat masyarakat bukan main, tidak pernah sebegitu. Masyarakat hadir dalam semua kegiatan Sulawesi. Nah ini semuanya memerlukan ketangguhan, kekuatan. Itu kira-kira. Di momen ulang tahun ke-60 ini, apa saja Pak program prioritas pembangunan? Jadi kalau saya nanti terakhir mimpi saya seperti digitalisasi. Kemudian saya punya sapi yang dikawinkan dengan limusin, lahir sapi. Yang sapi Donggala punya punuk, dikawinkan dengan limusin. Kemudian melahirkan turunannya. Kayak sekarang mengadakan pelatihan untuk inseminator setiap desa. Baik, kita akan ini ya Pak ya, memperdalam. Berarti saya ada menangkap program besarnya Bapak, digitalisasi, peternakan, dan petani milenial. Petani milenial, ada 3 ini ya Pak ya. Baik, saya ke digitalisasi dulu. Konsepnya seperti apa sih Bu? Ya, jadi sebenarnya Smart Village yang merupakan ide gagasan besar dari Bapak Gubernur ini adalah bagaimana membuat desa itu menjadi lebih smart dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu dengan menggunakan atau memasifkan penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi. Nah, digitalisasi ini kita tidak harapkan hanya sekedar penggunaan media sosial, walaupun itu juga penting. Tetapi bagaimana kemudian teknologi informasi itu betul-betul kita bisa dorong secara masif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga bagaimana memperkuat ketahanan sosialnya dan lingkungan dari masyarakat desa itu. Dan itu sudah kita mulai dan akan kita lakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat untuk betul-betul kita bangun smart village-nya di desa itu. Sudah dimulai, berarti sudah ada desa yang menerapkan smart Satu contoh ya? kita Pakuli kemarin ya. Kemudian apa dampaknya? Karena kita juga dulu tidak tahu HP ini. Kita belajar banyak dari anak-anak. Anak-anak cepat ya. Nah, itu juga kita harapkan anak-anaknya cepat. Desa itu jadi pintar, desa itu bisa. Kemiskinan pun turun bisa. Ini kan bisa. Kalau kita sudah semua, dan kita harus mulai sekarang ini. Baik, tadi sudah ada Smart Village, digitalisasi desa, petani milenial nih, Bu Sandra. Seperti apa nanti pelaksanaannya di lapangan? Ya, berkaitan dengan petani milenial, perlu kami sampaikan bahwa Sulawesi Tengah ini kan jumlah penduduk 3.066.000 jiwa.
Nah, kebanyakan sekarang ini adalah kalau kita lihat Gen X sama milenial itu sudah 40 sekian %. Nah, oleh sebab itu gagasan Bapak Gubernur untuk ke depan 2025 kita memprogramkan program petani milenial, dan sekarang Pemprov sudah merekrut fasilitator dan nanti akan dikembangkan sampai dia nantinya kita akan pertemukan dengan Bapak Angkat atau pasar ya. Di usia ke-60 tahun Provinsi Sulawesi Tengah ini kan sudah banyak capaian-capaiannya. Saya dengar laju pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional, lalu juga angka stunting menurun. Seperti apa? Mungkin Bu Sandra bisa Bu Sandra yang lebih jelaskan. detail ya. Gini Mbak, untuk pertumbuhan ekonomi kita 11,96 ya. Jadi angka 11,96 itu adalah nomor 2 tertinggi se-Indonesia di atas angka nasional ya 5,06 ya kalau nasional. Nah ini sangat luar biasa, dan kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari share-nya itu memang industri pengolahan berbasis nikel, tetapi kalau kita lihat dari data bahwa berdasarkan permintaan berkaitan dengan sektor hortikultura juga tumbuh. Nah, kalau capaian yang kedua yaitu miskin ekstrim. Nah, miskin ekstrim kita ini adalah 3,02 menurun menjadi 1,44%. Ini sangat luar biasa. Dan kemudian stunting. Stunting ini kita 28,2 menurun menjadi 27,2. Kalau strategi kita untuk stunting yaitu bagaimana kita menangani sensitif dan spesifik. Kalau IPM tadi untuk yang sulteng yang tangguh, IPM itu kita 71,01 menjadi 71,66. Jadi ini sangat luar biasa, sudah masuk di kategori tinggi. Dan belum pernah kategori tinggi. Jadi kategori tinggi dari tahun lalu sampai tahun ini itu sudah masuk ke kategori tinggi. Pengangguran juga turun, Mbak. Jadi pengangguran ini 3% menjadi 2,95. Jadi data tadi yang disampaikan Ibu Sandra itu relate banget dengan tema Hari Ulang Tahun Provinsi tahun ini, kuat, Sultan kuat dan tangguh. Saya ingin sedikit jelaskan apa langkah sebagai saya seorang gubernur. Siap. Jadi waktu saya masuk menjadi gubernur Sulawesi Tengah, APBD sudah berjalan ya. Jadi apa? Sedangkan masalah yang masih ada 3 mengganjal kita. Pertama, bencana alam. Huntapnya belum ada, apa semua belum ada ya. Kemudian masalah poso ya belum terselesaikan, kemudian Covid. Bayangin kita menghadapi 3. Baik, kita mungkin ada baiknya langsung melihat, tapi sebelum itu terima kasih Ibu Novalina sudah menemani kami berbincang di sini. Jadi semakin mengetahui bagaimana proses atau progres pembangunan yang ada di provinsi ini. Nanti Ibu Sandra dan Bapak masih tetap menemani saya ya Pak ya di Jembatan 4. Oke, terima kasih Bu Novalina. Didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menyelesaikan pembangunan yang berkaitan dengan Impres nomor 8 tahun 2022 untuk penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Adapun sejumlah infrastruktur sudah selesai dibangun dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, pemerintah Sulteng juga kini tengah bersiap menjadi daerah penyangga, khususnya dalam memasok logistik di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Baik Pak Gub, Ibu Sandra, kita sudah sampai di Jembatan 4 Palu, yang mana ini juga merupakan hasil dari perjuangan Pak Gub yang memperjuangkan perpanjangan Impres nomor 8 tahun 2022 terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Pak ya. Bagaimana Pak? Mungkin bisa jelaskan. Jadi begini, kan tadinya Jepang ya mau biayanya mereka ada JICA, tetapi persoalan tanah. Jadi saya urus dulu impresnya, sesudah impres jadi bahan pemerintah pusat
punya tanggung jawab. Nah, jadi sekarang apa tanggung jawab pemerintah daerah ya? Berapa tahun tidak dibangun-bangun sehingga kita geser anggaran melalui Bapeda, geser anggaran penyertaan modal 65 miliar untuk pembangunan bencana alam 2018 dan kemudian bangun COVID dan bantu penyelesaian Poso. Berarti ini merupakan kolaborasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan merupakan dana hibah dari pemerintah Jepang melalui JICA. Baik, untuk progres pembangunan jembatannya ini sudah berapa persen, Pak? 54% tadi. 54-56 ya. Oke, targetnya kapan, Pak? Desember. Desember tahun 2024 selesai, Pak ya, sudah selesai. Baik, Pak, selain jembatan 4 ini, bangunan apa lagi Pak yang sudah selesai dibangun yang berkaitan dengan perpanjangan Impres nomor 8 tahun Ya, 2022? jadi Impres 8 itu Huntap Petobo, Huntap Talise, Huntap Tondo, kemudian ada namanya di Kabupaten Sigi, jalan juga di Kabupaten Sigi, ada Gumbasa, irigasi Gumbasa, itu dan seluruh salurannya. Itu kira-kira yang semua masuk dalam Impres 8 itu. Termasuk jalan dalam kota Palu. Jalan dalam kota Palu yang rusak, seperti Jalan Kartini. Nah, Pak, apakah termasuk bandara juga Pak? Bandara ya. Bandara dan pelabuhan yang... Pelabuhan Pantoloan, Wani, Donggala. Jadi 3 pelabuhan yang selesai, tambah bandara, tambah rumah sakit. Undata Pak ya, rumah Undata. sakit Undata. Ya. Dan itu yang baru-baru ini diresmikan ya? Diresmikan oleh Pak Presiden Joko Presiden Widodo. Joko Widodo. Baik. Sebenarnya bagaimana kemudian kontribusi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membuka konektivitas dari Sulawesi Tengah ini untuk bisa menjadi salah satu daerah penyangga IKN? Izin Pak Gubernur, berkaitan dengan Sulawesi Tengah itu di dalam dokumen perencanaan adalah sebagai penunjang Ibu Kota Nusantara. Dan kemudian juga di dalam dokumen perencanaan adalah sebagai penunjang ekonomi super hub Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam. Nah, karena di dalam dokumen perencanaan 20 tahun, di dalam RPJPN sudah menyebutkan wilayah Sulawesi seperti itu, maka kita ke depan memang kita mempersiapkan diri. Dan Bapak Gubernur sudah banyak sekali menugaskan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya kami adalah membuat dokumen perencanaan untuk mendukung daripada IKN. Yang pertama adalah penyusunan dokumen perencanaan Jalan Tambu Kasimbar. Dan kemudian tadi di Kabupaten Donggala ada kota baru yaitu kota Sunset City. Kemudian ada beberapa pelabuhan yaitu Pelabuhan Tambu Kasimbar, dokumen perencanaan kita sudah susun. Berarti Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu daerah penyangga ketahanan pangan begitu bagi IKN. Apakah ada komoditi lainnya untuk IKN dari Sulawesi Tengah? Memang dari dulu sejarahnya Sulawesi Tengah itu logistik untuk Kalimantan. Nah, kemudian sekarang ini namanya saya sudah bilang harga batu tadinya 125.000, sekarang 250.000. Itu dampak dari IKN. Berarti kita sudah dari pembangunannya kita sudah mendapat keuntungan. Apalagi nanti kalau kita sudah menjadi logistik. Ya, kita harapkan nanti ada kapal Roro dari 2 pelabuhan kita yang kita bangun ini, Tambu sama Donggala, itu bisa dengan mobil kita berangkat sampai di Tambu, bawa barang-barang dagangan kita juga sampai di Kalimantan ya. Jadi kalau dulu kita mau tanam apa, pasarnya apa. Sekarang kita punya pasar banyak, IKN dan Morowali. Baik Pak, IKN sedang berproses, di sini pun juga sedang berproses menyiapkan rencananya. Lantas apa harapan Pemprov Sulteng ke depan begitu Pak? Sebagai daerah penyangga IKN. Penyangga ya. Yang penting kan bagi Sulawesi Tengah untung, rakyat Sulawesi Tengah lebih makmur, lebih sejahtera ke depan. Dan kan lebih kuat dan tangguh. Satu yang kita ingin, kita ada forum kerjasama pemerintah Selat Makassar. Karena potensi Selat Makassar ini begitu besar. Kenapa kita tidak satu meja mengurus ini selat? Kita Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah Selatan. Baru Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Kita bisa bikin kerjasama. Iya Pak, saya tambahkan, jadi sekarang pendapatan Sulawesi Tengah masuk di upper middle income. Dengan adanya IKN, nanti kita targetnya itu menjadi high income-nya pemerintah provinsi atau masyarakat Sulawesi Tengah. Dan bisa menjadi salah satu daerah
unggulan juga ya secara pemasukan dan peningkatan PAD di Indonesia ya. Gitu. Memberikan kontribusi terhadap PDB nasional yang luar biasa. Wah, Bu Sandra, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Saya jadi lebih tahu ya terkait perkembangan dan juga rencana pembangunan Sulawesi Tengah ke depan seperti apa begitu. Terima kasih banyak Bu Sandra untuk perbincangan dan waktunya. Saya dan Pak Gubernur, dan mungkin Bu Sandra mau ikut, kita mau menikmati kopi di warung kopi favorit warga Palu ya Pak ya, di K2. Oke, terima kasih Ibu Sandra. Didukung oleh Mewujudkan Sulawesi Tengah yang kuat dan tangguh dengan berbagai program strategis yang disiapkan, tak lepas dari sinergi antar jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mulai dari jajaran Polda Sulteng, Korem 132 Tadulako, hingga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, saling bersinergi dan solid untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas Sulawesi Tengah. Baik, Pak Gubernur, sekarang kita sudah ada di warung kopi favorit Bapak ini ya Pak? Ya, favorit rakyat Kota Palu. Favorit rakyat Kota Pak Palu. Danrem, Pak Kapolda, Pak Kajatin. Sehat-sehat semua Bapak? Alhamdulillah. Wah, semangat ya Pak ya. Apalagi kita akan ngopi ini. Ngopi di warkop favorit. Ngopi bareng gitu. Oke, sepertinya kopinya sudah datang. Kalau untuk mencairkan suasana gitu Pak. Kalau Pak Kapolda kopinya apa favoritnya Pak di sini Pak? Kopi hitam. Kopi hitam ya. Kalau Pak Kajati gimana Pak? Kopi hitam pakai gula aren. Pakai gula aren. Pak Danrem? Oh, kopi susu. Beda-beda Pak ya. Tapi tetap solid pastinya. Pak Gub, gimana sih Pak sinergitas antara Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah Pak? Aduh, sini paling kompak diakui oleh semua. Lima kemarin paling kompak. Paling Pak Presiden kompak, pun Pak? paling kompak. Dia melihat Oke. itu. Jadi sehingga kita saling membantu, kita bicarakan apa masalah ya. Kita harus bisa sampaikan. Saya sebagai kakak, kedua, tengah, dan adik, jadi kita Ada keluarga julukannya besar. ya Ada Pak ya, julukan. kayak gitu ya. Bapak sebagai kakak tertua ya. Ya. Oke, dari kepolisian sendiri gimana sih Pak sinergi antara kepolisian dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah? Saya sepakat dengan penyampaian Pak Gubernur. Forkopimda memiliki peran yang sangat strategis di dalam membangun hubungan yang harmonis antar pimpinan daerah di dalam melaksanakan program kebijakan prioritas nasional, menciptakan iklim investasi yang kondusif, menciptakan kondisi sosial, kondisi politik dan keamanan yang stabil, dan sekaligus menjembatani sinergitas antara pusat dan daerah. Nah, berangkat dari hal tersebut, sebagaimana tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, masalah sinergitas di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ini harga mati ya Pak Gubernur ya. Ini sudah berjalan. Harga mati Pak? Iya, berjalan. Karena melalui kegiatan inilah kita bisa melakukan beberapa hal tadi, dengan bahkan lebih lanjut, kita juga bisa melaksanakan tugas pokok Forkopimda itu dengan baik, ya. Dalam rangka deteksi dini, dalam rangka kewaspadaan dini, dalam rangka penanganan dini terhadap setiap persoalan, permasalahan, isu-isu strategis yang muncul di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, mendiskusikannya, mencari jalan keluarnya, dan menyelesaikannya secara bersama. Dan yang paling utama, yang baru saja selesai diumumkan, pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai, dan sejuk. Wow, luar biasa Keren, ya. Baik, itu dari sisi kepolisian. Kalau dari sisi Kejati seperti apa? Terima kasih. Sinerginya, kesulitannya dengan Pemprov Sulteng.
Jadi apa yang dikemukakan Pak Gub, Pak Kapolda, jadi selama ini kita sudah terjalin hubungan yang harmonis untuk mendukung program-program Pak Gubernur yang banyak ini, ya. Jadi dengan adanya investasi ini, ya, yang banyak ini orang menaruh investor banyak ke sini menanamkan modal untuk menggali potensi yang ada. Kita tentunya juga ambil bagian untuk mengamankan investasi itu dengan sinergitas dengan forum komunikasi pimpinan daerah ini yang sudah terjalin selama ini. Kita saling mengisi, saling mensupport bagaimana investasi ini dapat berjalan dengan baik. Oke, dari sisi TNI sendiri untuk menjaga sinergitas dan juga mendukung program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini seperti apa sih Pak dari sisi TNI? Terima kasih Mbak. Sinergisitas di Sulteng ini harga mati. Ini komitmen kita yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Dikaitkan dengan tugas pokok kita mensupport full, mendukung penuh program pemerintah daerah yang menjadi prioritas salah satunya tentang ketahanan pangan. Indonesia yang sedang digalakan dengan program cadangan pangan. Nah, kita membantu pemerintah provinsi dalam hal ini membuat kawasan pangan nasional. Program Pak Gubernur sekitar 1.000 hektar kita kerjakan secara bertahap dengan swaklola. Baik, untuk Pak Dandrem, saya dengar-dengar Pak Dandrem ini menjadi ketua kontingen Sulawesi Tengah untuk PON mendatang. Ini seperti apa persiapannya Pak? Insya Allah Mbak, persiapan yang kurang lebih hampir 4 bulan ini kita optimalkan. Tentu kita menggunakan strategi yang ada dengan menitik beratkan atau skala prioritas yang menjadi unggulan kita. Nah, Sulteng ini kita diberi kesempatan 30 cabur. 30 cabur ikut dalam perlombaan PON yang kurang lebih sekitar 275 atlet di luar pendukung. Ini harus kita siapkan maksimal, yang selama ini mereka sudah menyiapkan. Tinggal kita pusatkan jadi satu. Masyarakat tadi Bapak sempat bilang, Bapak harapkan untuk berpikir cepat, begitu Pak ya? Think big, start small, move fast. Move fast. Jadi berpikir besar, mulai dari yang kecil, bergerak cepat, insya Allah. Dan satu saya ingatkan, jangan pernah berhenti belajar. Itu kira-kira. Oke, kita harapkan semua masyarakat Sulawesi Tengah untuk menuju Untuk berubah kuat kita. dan tangguh menghadapi 2045 ya Pak? Ya, kita ada di IKN di depan kita dan ada industri. Makanya saya ke depan harapkan Poso itu menjadi logistik bagian timur. Ini bagian barat Pak Rige ini semua menjadi logistik. Karena memang sejarahnya dari dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Kajati, dan Pak Dandrem untuk waktunya, untuk informasinya. Dan saya berharap, berdoa agar harmonisasi ini tetap terus berlanjut sampai memang Sulawesi Tengah ini menjadi provinsi yang berkembang dan maju, kuat, dan tangguh. Amin Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua. Kita seruput dulu kopinya lagi Pak ya, untuk cooling down Pak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sedang fokus mengerjakan 3 program strategis untuk pembangunan Sulawesi Tengah di masa yang akan datang dengan mengembangkan program digitalisasi desa dan pengembangan sektor peternakan dan pertanian. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan membuka konektivitas jalur menuju ke Ibu Kota Nusantara juga sedang dikerjakan untuk bersiap diri menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara dan menuju Provinsi Sulawesi Tengah yang kuat dan tangguh. Dari Provinsi Sulawesi Tengah, inilah untuk Indonesia.